Komando Brimob Polda Kepulauan Riau masih belum dapat menjalani operasi pengeluaran proyektil dan korban masih menjalani perawatan intensif atas kondisinya. Warga sipil korban bentrokan antara TNI dan Brimob di Mako Brimob Polda Kepulauan Riau masih dirawat di Rumah Sakit Umum Otoritas Sekupang Batam. Pengangkatan proyektil di bagian tubuh korban belum dilakukan hingga kini, dan korban diketahui memiliki sejumlah riwayat penyakit yang menyebabkan tertundanya proses operasi. Jika operasi tetap dilakukan, hal ini dapat berakibat fatal. Pihak kepolisian mulai melakukan olah tempat kejadian perkara di barat markas Brigade Mobil Polda Kepulauan Riau. Meski kondisi sudah mulai kondusif, personil Brimob tetap berjaga di sekitar lokasi. Sebanyak 4 unit bangkai kendaraan roda 2 terlihat bekas terbakar tergeletak di pelataran parkir depan barak. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengungkapkan insiden kekerasan di Batam kemungkinan bisa berujung pada pergantian jabatan strategis di tubuh TNI maupun di tubuh Polri. Namun pemerintah saat ini masih dalam proses mencari solusi permanen agar peristiwa bentrokan antar aparat negara tidak kembali terjadi. Sebelum ada peristiwa di Batam, rencana untuk pergantiannya sudah ada. Wanjaktinya sudah bersidang. Ya, peristiwa di Batam tentunya membuat ada konteks baru ya. Konteks baru bagaimana ini dijadikan dasar evaluasi untuk penempatan pejabat-pejabat strategis di wilayah-wilayah tertentu. Sementara itu Komisi 3 DPR RI meminta Presiden untuk turun tangan dalam kasus bentrokan TNI Polri. Sebagai Panglima tertinggi di Indonesia, Presiden Joko Widodo diuji kepemimpinannya. Resep belusukan ke markas tentara dan polisi diharapkan dapat melihat akar permasalahan konflik antara dua institusi ini. Uji kepemimpinan Jokowi sebagai presiden gitu. Menyelesaikannya ini cobalah belusukannya itu. Gimana belusukannya itu kan gitu. Coba Pak Jokowi mendatangi asrama-asrama tentara. Dia bicara dengan tentara. Dia datangi asrama-asrama polisi. Dia bicara dengan polisi. Jadi belusukan itu ya sekali-sekali ke tangsi-tangsi tentara, tangsi-tangsi polisi, supaya tahu apa yang sebenarnya persoalan yang di benak seluruh tentara dan polisi. Menanggapi bentrokan antara polisi dan TNI di Batam, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai masalah pribadi antara Polri dan TNI tidak perlu dibawa hingga berujung pada bentrokan. Saat ini pemerintah masih mempelajari permasalahan yang terjadi di dua institusi penegak hukum ini yang berujung bentrok untuk kesekian kalinya. Artinya bibit-bibit personal itu masih ada, jadi memang harus disatukan dengan baik. Kan tidak lepas daripada masa lalu, tidak lepas daripada masalah-masalah. Ini kan kalau kita lihat ceritanya hanya saling tersinggung pribadi di restoran ya, di mana pun, benci. Apa perlu ada evaluasi berarti kan terhadap Kapolri dan Iya, tidak semua tindakan di bawah itu pasti ada tanggung jawab di atasnya ya. Itu namanya Kapolda atau komandannya atau komandan batalion tidak pasti harus tanggung jawab. Ya, tapi tidak terlalu jauh sampai ke atasnya kan. Kalau tentang bahwa ada yang minta bawa Kapolri dan Panglimanya diganti karena dianggap sudah ingin berulang-ulang gimana? Iya, ini kan yang paling penting, situasi di bawah ini harus diperbaiki. Masalah kesehatan, masalah fasilitas atau masalah kelengkapan masing-masing. Masih soal informasi dari institusi penegak hukum, Saudara. Tes keperawanan terhadap calon